warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tika Rahmadani untuk menyampaikan materi tentang kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama apa sih tentang masalah dan kondisi belajar ini. Yang pertama ada pengertian masalah dan jenis-jenis masalah belajar. Di sini, pengertian masalah adalah suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Belajar merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sedangkan masalah belajar sendiri adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis masalah belajar nih. Jenis-jenis masalah belajar juga bisa dikelompokkan loh dalam beberapa jenis. Yang pertama itu karena keterlambatan akademik, yang kedua kecepatan dalam belajar, yang ketiga sangat lambat dalam belajar, keempat kurang motivasi belajar, kelima bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, dan yang terakhir ada sering tidak sekolah. Nah, ciri-cirinya sendiri yaitu hasil belajar yang rendah, hasil yang tidak seimbang, lambat dalam mengerjakan tugas, sikap yang kurang ajar, tingkah laku yang berkelainan, dan gejala emosional yang kurang wajar. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab munculnya masalah dalam belajar dan pembelajaran. Nah, banyak nih faktor yang muncul di belajar pembelajaran ini gitu loh. Jadi kayak banyak banget faktor yang mempengaruhi kenapa belajar ini selalu ada aja gitu masalahnya ya. Jadi faktor yang pertama itu bersumber dari diri pribadi kita. Nah, itu bisa dikarenakan faktor psikologis kayak inteligensi, bakat, maupun motivasi. Dan yang kedua itu ada faktor geologis, yaitu gangguan-gangguan fisik yang bisa mengarah ke seperti alat penglihatan atau pendengaran. Itu pun juga yang bisa menimbulkan kesulitan dalam belajar. Nah, selanjutnya ada dari faktor eksternal. Kalau tadi itu dari faktor internal, sekarang kita akan membahas tentang faktor eksternal. Jadi, itu bisa dari faktor lingkungan sekolahnya sendiri. Terkadang kan ada sekolah yang dunia lingkungannya itu kurang kondusif nih, misalnya dalam metode pengajarannya kurang, terus hubungan guru dengan guru yang lainnya atau guru dengan siswanya kurang, atau bahkan bisa sarana dan prasarananya yang kurang. Nah, selanjutnya ada faktor keluarga. Itu biasanya kenapa faktor keluarga ini digolongkan masuk dalam masalah belajar? Nah, karena di sini biasanya ada keadaan ekonomi keluarga yang bisa menghambat pendidikan. Yang kedua itu biasanya hubungan antar sesama anggota keluarga yang menjadi pemicu utama suatu pelajar rancau gitu dalam pendidikannya. Dan yang ketiga ada tuntutan orang tua. Selanjutnya ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat dan dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak. Contohnya seperti komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada ahli yang mendefinisikan faktor penyebab masalah pembelajaran, yaitu dari Coney, Davis, and Henderson pada tahun 1975. Dia membagi beberapa faktor penyebab masalah pembelajaran. Yang pertama itu faktor fisiologis, faktor sosial, faktor kejiwaan, faktor intelektual, dan yang terakhir ada faktor kependidikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang masalah dalam pembelajaran dan upaya pengetesan masalah pelajaran. Nah, yang pertama itu ada masalah-masalah dalam pembelajaran. Nah, kalau dari guru itu biasanya guru ini mendapat kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran. Nah, guru juga kadang mengandalkan lembar kinerja peserta didik atau LKS. Tanpa guru sadari, jika dia mengandalkan lembar LKS siswanya, itu mungkin akan mencerminkan sikap dia yang kurang profesional di dalam
belajar. Nah, selanjutnya ada kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani peserta didik. Selanjutnya dari segi peserta didik sendiri biasanya ada kurang motivasi, kurang efektif memanfaatkan waktu belajar, dan aktivitas bertanya di kelas rendah. Kemudian dari segi kurikulum, itu ada kurikulum yang sering berubah, yang kadang bisa mempersulit guru maupun siswanya. Selanjutnya ada materi cenderung lebih tinggi untuk kemampuan peserta didik. Nah, terus dari segi orang tua itu biasanya dari segi kurang perhatian ya pastinya. Terus kemudian dari segi pemerintah itu sendiri ada kurang optimalnya dalam pengadaan sarana serta fasilitas. Nah, untuk selanjutnya dari segi lingkungan itu biasanya masyarakat yang kurang kondusif mendukung si pelajar ini dalam proses pendidikannya. Nah, selanjutnya, upaya pengetesan masalah belajar ini bisa dilakukan dengan pengajaran perbaikan, kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, kemudian pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, serta layanan konseling individual. Nah, upaya untuk mengatasi masalah ini ada apa aja sih? Kalau dari guru sendiri, guru harus menguasai kompetensi guru. Nah, guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru, dan yang terakhir, guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu dari segi siswanya sendiri. Siswa ini harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. Jadi kita tidak boleh menyepelekan suatu hal. Nah, yang kedua itu siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Jadi siswa harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Selanjutnya ada selektif dalam menggunakan teknologi. Jadi kita tidak sembarangan memberikan anak itu teknologi. Jika kita memberikan anak teknologi, kita juga harus bisa memantau bagaimana dia menggunakan teknologi tersebut. Nah, yang ketiga itu dari segi kurikulum. Itu dia harusnya kurikulum itu direvisi agar dapat diterapkan pada proses pelajaran. Nah, biasanya itu mengarah ke 3 ranah pembelajaran, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, selanjutnya itu ada dari segi manajerial, dari segi orang tua, dari segi pemerintah, dan dari segi masyarakat. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!